Tidak usah balas. Orang ngomong bilang engkau bodoh, orang ngomong engkau apa, tidak usah balas. Jadilah. Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan? Dengar, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Semoga kabarnya hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kali ini kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Manobe STH. Semoga khotbah yang lucu dan menginspirasi ini kita bisa mempelajari keteladanan kasih dan pribadi Yesus Kristus dalam hidup kita. Apalagi akan berhadapan dengan pengajaran sesat yang serius di Efesus. Paulus kasih dia, Timotius, saya mau kasih tahu kamu Timotius, sampai sana kalau orang ngomong soal kamu, tidak usah bantah, tidak usah baku balas, tidak usah bertengkar. Engkau hanya boleh lakukan satu. Apa itu? Jadilah teladan. Cukup. Jadi apa? Jadi apa? Tidak usah balas. Orang ngomong bilang engkau bodoh, orang ngomong engkau apa, tidak usah balas. Jadilah. Seberapa pentingnya teladan dalam kekristenan? Dengar, kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Tapi kalau sebut diri Tuhan, Tuhan anak, tapi lebih banyak bikin kesetan, nah tidak bisa. Saudara, saya mau kasih tahu saudara, ada banyak orang mengaku Tuhan Tuhan anak, tapi dia lebih mengaku setan. Contoh, dia jalan tengah malam, tiba-tiba pohon besar satu di situ tergoyang. Dia bilang apa? Bapak, itu sudia itu. Pernah dengar itu kalimat? Pernah kok? Atau sendiri omong? Jadi mulutnya mengaku anak Tuhan, tetapi pengakuannya lebih banyak di setan. Kalau dia sakit sedikit, pasti orang yang bikin. Pasti. Dia mulai hitung tadi dia terima siripinang di mana. Ini. Kok pun gampang le anak Tuhan kena suanggi lah, pun gampang le. Mengaku kenal Tuhan, pengakuan kita bilang Tuhan, tapi tindakan kita lebih mengakui ke setan. Di Lelogama juga ada kok. Yang dia sakit sedikit pasti orang lain yang bikin, pasti. Ada juga. Wah, baik sudah. Nah, lalu keteladanan macam apa? Itu yang akan menjadi pesan di hari ulang tahun ini. Pertama, saya mau kasih tahu saudara, teladan yang pertama, hei, engkau harus jadi teladan dalam kata-katamu. Engkau mesti jadi teladan dalam apa? Perkataanmu harus teladan. Orang Kristen kalau omong itu pikir dulu beromong. Jangan omong habis baru. Orang Kristen itu kalau omong yang benar, yang tidak benar tidak usah omong. Orang Kristen itu tidak boleh tipu. Orang Kristen tidak boleh untuk hal-hal yang tidak betul. Sehingga kalau dia bicara, orang bilang memang anak Tuhan kalau beromong mantap. Itu. Tuhan cipta kita ini mata dua, telinga berapa? Mulut berapa? Supaya apa? Lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, baru omong berapa kali? Tapi ada banyak orang Kristen tidak ada mata, tidak ada telinga, dia pun mulut 7. Omong ke tahu-tahu padahal tidak tahu apa-apa. Betul? Di Lelogama ada fam apa? Setan itu paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke. Jadi perkataan orang Kristen itu mesti bisa dipertanggungjawabkan. Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam kata-katamu. Merayakan ulang tahun ke-12 ini gampang. Dia pun soal adalah kualitas kita dalam bicara, itu kualitas yang benar, kok tidak. Dan sampai omong-omong saya tidak tahu orang di Lelogama, saya orang Timur, saya bapak orang Amnuban, mama orang Molo. Saya kadang-kadang kalau lihat orang pi menangis ini di orang mati, saya agak kurang percaya. Apalagi kalau dia pas mau masuk dia agak tondok sedikit tuh. Aduh, jangan cepat-cepat. Oleh maaf tua. Separuh ada mabok itu. Betul kok? Untung baik di Lelogama. Ada kok tidak? Woi, saya tidak omong, saya hanya bilang untung baik. Saudara, karena itu pesannya gampang menyangkut ini. Saudara dengar, saya mau tanya saudara, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan tipu boleh? Omekit boleh.
ulang. Tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Karena satu tipu akan melahirkan tipu baru. Bapak, kenapa tidak pergi gereja? Perasaan dan pendeta tanya, Bapak tua bilang, saya sakit Pak Pendeta, ini tipu ini. Ketemu dia pun istri kita bilang, Mama, bilang Bapak ada sakit. Karena Mama tidak tahu, Mama bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, Mama bilang Bapak tidak sakit, Ma. Terus Bapak bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu Mama. Itu hubungan. Satu tipu akan melahirkan tipu yang... Bapak Pendeta, kami di Lelogama ini kan tidak tipu Bapak. Kami hanya pakai sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pergi Pak Pendeta. Tapi, kalau tapi itu dia tidak. Bapak kenapa tidak terima jadi majelis? Sebenarnya saya terima. Tapi, kalau tapi tidak terima. Jadi kalau sebentar pulang tanya ada orang yang tidak datang ikut gereja, tanya bilang, kenapa tidak pergi gereja? Dia bilang, sebenarnya sudah. Saya suka lupa maksud. Memang tipu itu bermasalah, saudara. Ini saya suka pakai contoh ini, saudara dengar, tapi saya mau ngomong ulang. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun baru belajar ngomong. Dia setiap kali mau kencing dia minta tolong dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi dia pun bapak ini kepala desa. Setiap kali anak mau kencing, ini anak datang bilang, Bapak, Adi mau kencing. Adi pun bapak pikir, masa kok saya kepala desa baik-baik, kalau anak kecil suruh saya kasih kencing. Dia ajar dia pun anak, nanti kalau anak mau kencing, nak kasih tahu bilang, Adi mau menyanyi. Lah itu jurus pas itu. Setiap kali anak mau kencing dia datang bilang, Bapak, yuk Adi mau menyanyi. Nanti dia pun bapak taputer keluar kasih kencing, dan anak selesai. Satu saat dia pun bapak dan mama pergi Jakarta, titipin anak di depo om dong. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia pun om, ya Adi mau menyanyi. Karena dia pun om tidak tahu, dia pun om bilang, jangan ini sudah tengah malam, jangan. Ini anak tidak bisa, dia bilang, om, yuk Adi mau menyanyi. Dia pun bilang, tidur setiap pagi di sebelah nanti marah, tidur. Wih, anak sudah tidak tanya, dia bilang, om, ya tidak bisa. Adi harus menyanyi, Adi harus menyanyi. Dia pun om justru kasihan, dia pun om bilang begini, kalau begitu Adi menyanyi pelan-pelan, dia om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing, dia pun om pun telinga. Sekarang saya tanya, siapa yang salah? Om ko bapak? Bapak ko om ko bapak? Kenapa bapak yang salah? Ya, kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani engkau rubah sedikit, kan kasihan itu om pun telinga. Jadi mulut orang Kristen itu omong yang benar. Amin kok. Di sini ada yang tukang tipu. Ada kok tidak? Ada. Dia ada di ini gereja sekarang. Coba tunjuk. Bahaya. Oke. Atau berikut, saudara. Mulut orang Kristen itu tidak boleh memaki. Tipu pakai bahasa timur bilang. Oke, sekarang bamaki pakai bahasa timur bilang di sini ada yang tukang bamaki? Ada bertobat. Saya mau kasih tahu saudara, bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu barang dong diam-diam di situ omong untuk apa? Kalau ada anak kecil dia bamaki, tanpa kita setuju kita masih bisa terima. Tanpa kita setuju. Anak kecil itu, dia kan tidak tahu. Dia kalau mandi habis biar dia pun bapak mama pun tamu ada. Dia tidak pakai apa-apa juga dia bisa keluar ke di dalam begini. Anak kecil betul kok tidak? Tapi coba dia pun bapak mandi habis, ibu-ibu wanita gemitong ada latihan paduan suara, baru dia kok keluar bilang, hai. Jadi yang tukang bamaki dong berinti sudah. Betul kok? Di sini ada yang tukang bamaki. Dia majelis kok jemaat. Majelis jemaat.
Ya, di pertama kita rayakan 12 tahun mau kalau masih tukang memaki, kita mau memberi dampak apa kan? Kehadiran gereja di dunia mesti memberi dampak. Lalu kalau memaki, tidak bisa, tidak bisa. Amin kok, amin kok. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu, mulut orang Kristen tidak boleh memaki, mulut orang Kristen mesti omong yang benar. Amin kok. Itu pertama. Kedua, dia kasih tambah kata-kata subagus ini, kata-kata subagus. Terus dia begini, Timotius, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah laku. Teladan dalam kata-kata subagus, tingkah laku subagus. Belum tentu. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus, waktu uji dengan tingkah laku, tambah atau kurang atau tetap. Ada 100 orang pun kata-kata bagus, waktu kita uji kata-kata dan tingkah laku, tetap atau kurang atau tambah. Kita bisa omong bagus, belum tentu bisa berlaku dengan bagus. Batu uji dari kata-kata ialah tindakan. Engkau harus jadi teladan dalam tingkah lakumu. Pak pendeta Manobi bisa omong bagus, Bapak Ibu pendeta yang hadir bisa omong bagus, tingkah lakunya sabar dulu. Mau tahu pendeta itu baik, kok tidak jangan tunggu waktu dia berkhotbah. Waktu berkhotbah itu bagus semua. Coba tinggal dan dia di depan rumah 2 minggu 2 minggu. Amin kok. Amin. Saudara, saya mengajar ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang karmana. Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kok tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin jangan omong lain, bikin. Di sini juga ada. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ada orang yang bukan sekedar omong lain, bikin lain. Ada yang bahkan pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu tidak lurus antara apa yang dia pikir, apa yang dia ucap, apa yang dia lakukan. Kadang-kadang kita ini ontong di bawah omong sah. Amin kok. Bapak mama semua, jemaat, berdoa itu beromong dengan Tuhan. Betul? Betul? Coba ikut gereja. Coba ikut gereja. Hari Minggu, besok. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata, separuh langsung bilang, betul. Di Pniel 2 juga ada. Dia duduk di muka kodis belakang, muka belakang. Dong keluar kau bikin apa? Keluar kau menyanyi. Aneh ini. Saudara, ada banyak orang bikin syukuran. Semoga di sini tidak. Orang bikin syukuran ini dong undang pendeta. Kau pendeta pi khotbah. Terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dengan Tuhan dan Nyonya rumah di sini. Kita menyatakan syukur kita di dalam doa syukur, di dalam doa syafaat. Pas separuh pun tutup mata mau berdoa, yang ibu-ibu dong bangun keluar semua. Dong keluar saat dong jalan. Nanti dong bapak panggil. Sampai di belakang yang ketua dapur itu nanti dia bilang di mama-mama di belakang bilang, sudah doa syafaat. Ini sudah siap. Kuat tadi suka panas, padahal hanya kacang brenibon. Tapi orang berdoa dong keluar. Di Lelogama juga ada. Itu mamtua yang biasa ini kepala dapur itu ada di sini. Ada kok. Mamtua yang pakai baju mana tuh? Jadi saudara-saudara, orang Kristen itu pun keteladanan mesti kelihatan dalam tindakan. Amin atau tidak? Amin. Di sini ada suami biasa pukul istri. Saya balik dia pun pertanyaan, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan.
Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang lagi. Kita kepala sakit. Woi, tapi kalau dia berjanji di sini, dia pun janji bilang, ya. Kadang-kadang kita ini bilang, hei, apakah pengakuan dan janjimu di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya kepada perempuan yang tangan kanannya saudara pegang? Wih, dia pun janji ini ngeri. Tapi abis itu mamtua pu ini juga. Betul. Di sini ada majelis ko jemaat. Ada orang yang kadang-kadang di acara syukuran itu dia khotbah ini orang senang. Khotbah mantap. Khotbah habis itu dia duduk kopo asopi di situ. Betul. Di Lelogama sini juga ada. Ada. Faham apa? Itu berarti kata-kata dan tindakan sama kok tidak? Jadi merayakan 12 tahun mesti merayakan yang betul. Jadi teladan. Ada yang kalau khotbah di orang mati itu berair-air sampai orang menangis. Habis itu dia yang buka meja judi duluan. Ada kok. Yang KP ada. Ini anak kecil dong, kamu tahu. Jadi batu ujian dari kata-kata adalah apa? Tindakan. Karena itu Yakobus bilang, iman kalau tanpa perbuatan apa? Iman tanpa perbuatan apa? Mati. Jadi jangan bagaya di kata-kata. Saya kadang-kadang, tadi kami datang, kami ketemu rombongan gubernur, bupati, dong pulang. Saya kalau lihat pejabat, gubernur, bupati, kalau kita lihat orang-orang yang bawa sambutan itu, nanti dia bilang, gubernur, kepala daerah Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Tidak tahu dia hormat betul, kok tidak, yang penting dia. Bupati Kupang yang kami hormati. Bapak Ibu guru yang kami kasih, Bapak Ibu pendeta yang kami muliakan. Wah, mantap ya. Tapi kalau pagi-pagi penjual sayur lewat kita panggil bilang, itu. Separuh bilang sayur. Penjual ayam lewat kita bilang, penjual tomat lewat kita bilang, dong ada nama kok tidak. Lalu kenapa panggil tomat? Hei, kita ini kayak apa kok? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Betul kok tidak? Hei, ini aneh dong ini. Kedua, pertama, jadi teladan dalam yang lain tidak omong. Ulang, menjadi teladan dalam. Yang kedua, jadi teladan dalam. Ketiga sekarang, engkau mesti jadi teladan di dalam kasih. Di dalam apa? Batu ujian dari tindakan adalah kasih. Sebab tindakan yang baik belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Saya khotbah di semua bank yang ada di Kupang, yang ada di NTT ini, saya khotbah habis semua. Saya bilang begini, ini ibu-ibu di bank dong, ini cantik-cantik semua. Lihat dekat juga cantik, lihat jauh juga cantik. Dong pakai pakaian gagah-gagah, kerja di ruangan ber-AC lagi, bagus, bersih lagi, rapi lagi, sopan lagi. Kita kalau pergi di bank itu sama kayak tidak mau pulang. Kayak mau lihat-lihat dong terus begini. Kayak senang. Kita baru naik tangga terakhir, dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dong, ibu-ibu, siapa yang di rumah yang ketika dia bangun pagi, lihat suami pas bangun dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Oh, Ria dulu kerja di bank toh, ada selamat pagi juga. Saudara-saudara, jadi batu uji dari tindakan itu adalah kasih. Kita ada memiliki kasih, kok tidak? Hei, kasih itu boleh hafal, ikut yang saya omong. Kasih ialah. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah. Kebaikan tidak terpatahkan oleh apapun, tidak berubah menjadi kebencian.
Saya pakai contoh ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihi dunia. Amin. Apakah dunia mengasihi Tuhan? Dunia mengasihi Tuhan. Lalu apakah Tuhan Allah membenci dunia? Apakah Tuhan Allah membenci manusia? Kita lihat, kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak pernah berubah menjadi kebencian. Supaya orang yang omong bilang begini, saya terlalu mengasihi Anda, saya terlalu sayang, selalu mau waktu tahu lupa sifat asli begini, maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Itu bukan kasih, itu egois. Kalau Anda hanya bisa mengasihi seseorang yang mengasihi Anda, apakah jasam? Kalau Tuhan mau mengasihi kita hanya karena kita mengasihi Dia, saya yakin kita ini terjadi. Saudara tahu tentang kasih? Hukum Taurat itu ada 10. Dari 10 dijabarkan jadi 613 pasal. 613 pasal dijabarkan lagi dalam peraturan hidup setiap hari itu ada ribuan. Dari yang ribuan itu Tuhan simpulkan hanya dalam 2 kalimat, mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi. Dalam 2 kalimat itu Tuhan simpulkan hanya dalam 1 kata, yaitu kasih. Jadi batu uji dari tindakan itu kasih. Kadang-kadang kita tidak mengasihi Tuhan. Saya senang lihat jemaat ibadah banyak-banyak begini, saya senang. Dalam kaitan dengan poin 2 dan poin 3 saya mau kasih tahu. Saudara, sebagai pendeta jemaat, saya sudah jadi pendeta jemaat lagi. Saya agak heran. Saya tidak tahu di Lelugama Pendeta, Bapak Pendeta Don dan semua majelis. Kalau ada ibadah suku, waktu ibadah orang sedikit, pas makan. Saya ulang. Waktu ibadah orang pas makan orang. Saya juga heran itu. Sesuatu itu kalau kita sayang dia, kita rasa penting, kita mau ketemu terus. Amin kok tidak? Amin. Kalau bapak mama dong sebentar pulang dari sini lupa HP. HP bukan HP. Kalau lupa HP datang cari kok tidak? Kenapa tidak Kastel Koster dapat? Karena dia penting. Karena dia mahal. Maka kita lupa, mau sampai rumah, mau hujan pun kita kembali cari. Tapi kalau kita pulang dari sini lupa kulit gula-gula, datang cari kok tidak? Kenapa tidak cari? Sesuatu itu kalau penting, mau sibuk ke mana pun kita temukan jalan di situ. Tapi kalau tidak penting, mau gampang ke mana juga kita lebih banyak alasan sah. Itu tanda kita tidak ada kasih, saudara. Tanda kita tidak ada kasih. Penuh dengan alasan. Terpatahkan hanya oleh hal-hal yang kecil saja. Padahal kasih tidak terpatahkan oleh apapun. Saya punya rujukan jelas. Allah mengasihi dunia. Dunia memberontak kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah membenci manusia. Tuhan kalau benci kita ini, kita semua mati habis. Dia tidak berubah dalam kasih. Amin kok? Sekarang saya mau tanya, kalau pendeta Yandi benci pendeta Nelson, yang rugi pendeta Yandi atau pendeta Nelson? Kalau pendeta Manobe benci Pak Nelson, yang rugi Manobe kok Pak Nelson? Kenapa Manobe yang rugi? Setiap kali lihat Pak Nelson pemuka, saya hati senang kok tidak? Setiap kali orang omong Pak Nelson pun kebaikan, saya hati senang kok tidak? Setiap kali Pak Nelson bilang shalom Pak Pendeta, saya hati senang kok tidak? Kalau saya sayang saya pun diri, saya mengasihi saya pun diri, saya harus berhenti membenci Pak Nelson. Amin kok? Nah sekarang saya mau tanya, ada orang yang kita tidak suka kok? Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia, coba angkat dia pemuka. Kita jengkel. Nah kita mau tiap hari hidup dalam kejengkelan. Jadi kalau mengasihi itu membebaskan kita sesungguhnya. Jadi 12 tahun ini mesti kita saling mengasihi. Di sini hidup aman-aman kok. Aman. Dan ipar-ipar aman. Mama mantu, bapak mantu. Dari Oenglasi. Jadi kasih 12 tahun ini gereja mesti kasih tunjuk dia pun kasih. Saya tidak tahu kita suka tunjuk sampai mana, tapi itu bahan refleksi yang serius.
Karena teladan. Paulus itu ketemu ame Onesimus di penjara. Onesimus itu budak yang kerja di perkebunan milik Filemon. Bangun lari karena tangkap, masuk penjara. Paulus injili dia. Paulus bilang pulang kembali Onesimus di Filemon. Dia bilang, bapak pulang kita mati bapak. Oke, Paulus tulis surat. Yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Sambut dia seperti saudara yang kau kasih. Dong makan sama-sama. Orang yang lihat dong heran, masa budak yang lari disambut seperti sahabat? Kenapa bisa begitu? Dong bilang, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang yang tidak kenal Tuhan rindu untuk melihat Tuhan yang penuh kasih itu seperti apa. Amin kok. Keempat, Efesus 3 tadi, teladan dalam apa pertama? Kedua apa? Yang ketiga apa? Setelah yang ketiga, sekarang keempat. Kamu harus jadi teladan dalam kesetiaan. Kesetiaan. Batu uji dari kasih itu setia. Saudara mengasihi seseorang, ujiannya adalah kesetiaan. Sebab janji ini hari, kesetiaan itu proses terus menerus. Ini hari saudara bisa setia, besok belum tentu. Betul kok tidak? Karena manusia bisa berubah, bisa kok tidak? Ada satu ibu protesnya pu suami. Bapak sudah berubah. Bapak tidak setia lagi. Bapak tidak sama ke dulu lagi. Kenapa mama ngomong begitu? Coba bapak ingat. Dulu itu yang kita masih pacaran itu sedikit-sedikit bapak su ajak makan. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak su ajak beli baju RB. Dulu masih pacaran sedikit-sedikit bapak datang bilang tutup mata. Sekarang kok bapak tidak begitu lagi, bapak su tidak setia. Jadi dia pun suami bilang begini, mama, coba mama pikir. Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Nelayan mana? Dia pun istri bilang, jadi bapak pikir beta ikan. Oh sudah, tidak apa-apa. Malam mau tidur, mamtua masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Baktua datang mau masuk tidak bisa, baktua bilang, mama, yo buka pintu, tidak bisa. Mama, yo buka pintu, lu tidur di luar. Mama kenapa begini? Tidur di luar. Hai mama, kita dua suami istri, kenapa mama tidak buka pintu? Terus dia pun istri bilang begini, bapak, coba bapak pikir. Nelayan mana yang mau tidur dan dia pu ikan? Coba bapak pikir. Di sini ada yang nelayan, ada. Wih, kita tadi dalam kaitan dan poin kedua, kita suami ini parah. Ini apa? Istri bikin kopi dong tidak terima kasih, betul? Tapi kalau dong di pasar kok minum kopi, subayar lagi terima kasih lagi. Di sini juga ada. Siapa pun suami. Makanya bapak dorang. Bapak, di sini tidak ada bapak. Sebentar pulang kok pas makan mama siap, coba bapak bilang di mam tua bilang, mama terima kasih. Itu mam tua pikiran. Dia pun pikiran hanya dua. Pasti dia pun pikiran hanya dua. Pertama pasti mam tua pikir begini, tahu roh apa sunai. Atau yang kedua mam tua pikir begini, jangan sampai ini suhari terakhir. Karena kita tidak terbiasa menunjukkan itu. Amin kok. Kadang-kadang kita tahu mengalah itu baik, tapi bapak mama ini kalau bertengkar dua-dua tidak mau mengalah. Betul kok? Betul. Malam-malam bapak tidur di kebun deng ular. Kalau terpaksa tidur sama-sama, mama hadap diri, bapak hadap. Bapak omong kok tidak? Kamu tuh tahu. Bangun pagi-pagi mama bikin kopi tapi mama tidak pi antar. Mama panggil anak kecil satu, terus mama bilang begini, lu pi antar ke papa ya? Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh. Terus ini anak dari ruang tamu mau pi belakang, dia pun mama panggil kotanya, bapak bilang. Betul. Di Lelogama ada. Itu bapak dan mama ada di sini. Wih, memang setia ini penting. Jemaat.
Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Waktu kita diperhadapkan, baik sebagai anggota SIDI, baik sebagai majelis jemaat, pertanyaannya begini, apakah jawabmu? Kita jawab bilang apa? Ya, saya percaya dan berjanji dengan itu. Ya, saya percaya dan berjanji yang segenap hati itu punya 3 pengertian. Pertama, saya menjawab ya karena saya percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan omong memang di sini. Karena saya percaya, makanya saya omong. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang ya habis hilang. Nanti pas Natal baru dia sampai. Yang ketiga, saya menjawab ya bukan saja masuk dalam persekutuan, tapi saya masuk dan siap untuk diatur. Itu tanda setia. Banyak kali kita ini, ada orang yang seumur hidup ini dia gereja mungkin 3 sampai 4 kali sah. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi pas pemakaman dia mau pi mana lagi, sudah dia di situ sudah. Ini anak-anak donju satu. Saya ngomong di mana-mana, anak-anak. Orang tua masih hidup itu yang perhatikan memang dong. Beli kasih dong jas, beli kasih dong sepatu kau pakai. Orang tua masih hidup dong tidak pernah perhatikan. Batua jalan pakai yuken sah. Batua jalan tidak pakai sepatu kok kaki dong begini. Nanti batua mati dong beli jas. Dong beli sepatu kok kas pakai. Hai. Waktu sepatu masih begini dong tidak kas pakai. Sekarang sepatu posisi begini. Mau naik begini pilih. Baru masih ada harga lagi di bawah. Tanda setia itu kita lakukan tiap hari. Amin kok. Orang tua masih hidup kok, dia rumah semiring-miring dong tidak diperhatikan. Sumati dulu baru dia pengkuburan dong pakai keramik. Tulis Immanuel. Tahu Immanuel sakau. Jadi kalau kita setia itu tetap pada janji, itu proses terus menerus. Amin kok. Seberapa? Nah, sekarang kelima. Tadi pertama apa lagi? 2, 3, 4. Kelima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucian. Dengar, ini menarik. Saudara, Tuhan yang kita sembah, yang kepadanya kita berdoa, yang kepadanya kita mau datang, kita bersekutu, Tuhan itu Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Kalau mau datang kepadanya, harus datang dalam kesucian, harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Karena yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap itu tidak bisa bersatu dengan yang terang. Banyak orang mau beribadah kepada Tuhan yang kudus, tapi tidak menjaga kekudusan. Saudara tahu, pertama sampai keempat itu urusan dari orang lain. Batu uji dari kesetiaan itu kekudusan. Itu urusan personal sekali. Yang tadi yang kata-kata, tindakan, kasih, kesetiaan itu urusan dari orang lain. Waktu bicara kekudusan merujuk kepada sesuatu yang orang lain tidak lihat, Tuhan lihat di sini. Saudara, pendeta Yandi, saudara tidak akan pernah ketemu dia perkosa orang. Saudara tidak akan ketemu. Karena saya distansi pun diri biar ada mau saya tahan. Tapi saudara tidak tahu apa yang saya pikirkan di sini. Tapi Tuhan tahu. Kekudusan menjadi harga paling tinggi. Kalau kita mau merayakan, jangan anggap main-main, anggap remeh ini pelayanan. Jaga itu kekudusan. Sebab apa? Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jangan bikin rusak itu pelayanan. Banyak orang bisa melayani tapi menjaga kekudusan belum tentu. Padahal saudara tahu, kalau kita diterang, ada orang di gelap, ada kaca, orang bisa lihat kita diterang kok tidak? Bisa kok tidak? Tapi kita yang diterang bisa lihat orang di gelap kok tidak? Gelap dan terang bisa bersatu. Lalu kenapa banyak orang yang sudah diterang memilih kembali ke gelap? 31 Desember gereja biasa sore-sore mau malam kita datang. Kalau di kota-kota itu nanti dong putar musik yang pelan-pelan ke kealan main ceng 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 ceng. Terus tiba-tiba ada yang baca puisi. Tidak terasa
Saya dalam hati, lu tidak rasa. 365 hari ini lu tidak rasa. Rasa kok tidak? Nah, kenapa bilang tidak rasa? Terus dia lanjut omong-omong, terus dia bilang begini, mari kita tulis catatan-catatan dosa kita yang kita mau biarkan dia berlalu pergi bersama-sama dengan tahun lama. Biarlah hidup baru, tahun baru, semangat baru. Wih, kita tulis sudah. Separuh menangis bertulis. 7, 8, 10, 20, 30. Keluar menyanyi, mampirlah dengar doaku. Baru bakar ini dosa dong. Ini 31 Desember. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Bahkan lebih parah dari tahun lalu. Kenapa orang diterang kembali ke gelap? Karena ini. Saya sulit jelaskan pakai kata-kata. Saudara lihat saya pun cara sah. Orang kalau diterang kok kembali ke gelap, itu kan dia suka begini. Apa itu? Melalui pakai bahasa timur bilang. Kalau dia sudah begini, tidak lama nanti dia bilang begini. Di Lelogama ada yang tukang melalui. Ada. Majelis Kojemaat. Saudara lihat, rupa-rupanya dia mau kasih tahu. Bapak mama majelis semua, toslani semua kasih tahu. Dengar, gereja Tuhan terus berkembang bukan soal tahun-tahunnya. Ini area ini masih kudus ke tidak? Itu dia soal. Kalau tidak kita berkata-kata secara rohani, tapi Tuhan tidak ada di sini. Karena yang kudus tidak dapat bersatu dan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Ini harus refleksi dari tiap-tiap orang. Saudara dengar, bicara tentang gereja, gereja punya 5 pengertian. Dan kalau kita omong gereja ini harus berjalan bersama-sama. 1, gereja adalah orangnya. Kedua, gereja adalah aliran. Ketiga, gereja adalah organisasi. Keempat, gereja adalah ibadah. Dong ada bikin apa? Ada gereja itu, ibadah. Terakhir, gereja adalah gedungnya. Ini 5 ini mesti ada dalam kekudusan. Baru kita sebut itu gereja. Kalau tidak orang mau kumpul, kita juga kumpul. Ini tadi bilang kalau hitung dari pos pelayanan, nah kita 12. Kemandirian kita berapa? 1. Ya kalau kita mau hitung 12 ke 1 nanti kadang-kadang ada yang bilang kalau kita ber 12 tahun berarti sama kayak anak SMP kelas 1. Tidak usah omong itu, berhenti. Karena kedewasaan rohani tidak tergantung berapa lama kita melayani. Tidak tergantung berapa lama kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tapi seberapa jauhnya kita menjaga itu kekudusan. Jadi otot bikin tidak bebas beraktivitas. Saya butuh yang lebih panas, lebih panas, lebih panas. Salon Bas Extra Hot, lebih panas. Untuk aktivitas ekstra, Salon Bas Extra Hot, lebih panas. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan ya, banyak yang balik. Doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga. Kerjanya lemah. Persoalan dan pergumulan kita hari ini adalah orang suka memisahkan antara kerja dan berdoa. Kita bisa kelompokkan dia. Paling tidak dalam 4 kelompok. Kita bisa ukur kita ada di mana. Kelompok pertama, ada orang yang kerjanya kuat sekali, tapi doanya lemah sekali. Kerja kuat, doa lemah. Di Tangerang ada yang begitu. Orang yang kerja kuat dan doa lemah itu orang terlalu sibuk. Kadang-kadang dia sibuk dengan tidak wajar. Orang lain sempat ganti pakaian dinas, dia tidak sempat. Sibuk. Orang-orang seperti itu jangan coba-coba ajak dia ibadah. Pak, ibadah ya, dia bilang, saya sibuk. Itu omong sibuk itu ke derajat naik sedikit itu. Makanya dia lebih ekspresif ketika dia bilang, saya sibuk. Itu tinggi itu. Di sini ada ya? Ada. Itu sapapu suami itu. Saudara bayangkan, orang yang seperti itu, kerjanya kuat tapi doanya lemah. Jangan coba-coba suruh dia doa makan.
sebentar Pak doa makan, sembarang. Dia rasa, tidak bisa. Dia cerewet, tapi jangan coba-coba minta untuk dia pimpin doa. Sulit sekali. Betul? Tapi saya kira orang-orang Toraja ini berdoa bagus-bagus semua. Saya sudah hari di sini saya lihat, doanya mantap. Orang yang seperti ini, kerja kuat, doa lemah. Dia tahu cara bagaimana mengumpulkan uang yang banyak, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Dia tahu cara bagaimana menjadi kaya, tapi dia tidak tahu cara menikmatinya. Di Kupang saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya boleh telepon, Pak Pendeta, yuk saya di Surabaya. Wih, enak pesir-pesir. Tidak Bapak, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bang. Sudah dapat rujukan dulu dia. Wah, itu berat itu. Kerja kuat, doa. Ada yang kelompok yang kedua, kebalikan dari itu. Doanya yang kuat, kerjanya di sini ada. Doa kuat, kerja. Saya mau tanya saudara dulu. Ora et labora artinya? Oh, itu nilainya hanya 75. Yang 100 itu menarik. Ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan ya, banyak yang balik. Doanya yang keras-keras, kehabisan tenaga. Kerjanya lemah. Nah, hasilnya ya begitu. Orang yang doanya kuat, kerjanya lemah, dia hanya berharap pada mujizat. Mujizat itu ada saudara, tapi saya tidak menyarankan saudara berharap pada mujizat. Kenapa? Tuhan datang ke dunia bukan untuk buat mujizat. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sehat, sekalipun dia bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan bahkan lebih sehat dari kita. Itu yang biasa minum minuman keras, cap tikus itu. Itu minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit minuman, kita tahu sakit. Kita mengaku kenal Tuhan ini duduk dekat AC pulang pilek. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kesehatan, kita gagal kenal Tuhan di situ. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat itu. Bisa. Dia bisa atau tidak? Bisa. Bukan itu. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan lebih kaya dari kita. Itu koruptor itu kaya-kaya semua. Dorang punya rumah 2, 3, 4, 5 sampai tidak suka tinggal di rumah dan tinggal di penjara sana. Tapi dorang kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Kalau begitu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain itu di umur panjang di jabatan di tambah, istri di bilang istri tambahkan, ibu-ibu langsung merah itu. Istri diberkati saja urus satu saja kita pusing mau ke Salomo lagi kita. Saudara bayangkan susah nih. Saudara, ini hal yang saya kira penting bagi kita. Ini iblis ketika tahu Tuhan Yesus, terus dia bilang, kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah betul. Bukan karena dia tidak bisa rubah, bukan karena dia juga tidak mau ikut iblis memperintah, bukan. Dia mau kita berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau bikin roti pakai mujizat, pasti di bakery itu mujizat tiap hari. Roti inilah roti itu. Doraemon kalau begitu dia bilang. Tuhan mau kita berproses, berdoa dan keras. Keras itu harus dipakai itu. Kalau tidak baik. Ketiga, kelompok yang ketiga. Ada kelompok orang yang kerjanya lemah, doanya juga lemah. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, sesungguhnya dia tidak ada lagi di dunia. Kalau orang yang di dunia, dia tahu dia harus kerja, dan sedikit lagi dia mesti berdoa. Gitu. Orang yang kerja lemah dan doa lemah, itu dia suka ucapkan kalimat ini. Pak Pendeta, hidup itu mengalir saja. Saudara setuju dengan kalimat itu? Hidup itu mengalir saja. Setuju? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Mengalir itu pakai prinsip air. Bergerak dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih. Nah kalau misalnya dia mengalir menuju WC, hidup itu kita yang tentukan. Dalam satu hari seorang manusia mengambil keputusan antara 300 sampai 1500 kali keputusan. Itu semua berkonsekuensi ke masa depan. Contoh, bangun tidur, mau turun atau tarik tambah selimut, keputusan kan? Bangun tidur, mau berdoa dulu atau foto, itu juga keputusan, iya kan?
Kenapa hari ini pendeta yang berkhotbah di sini? Karena saya pernah ambil keputusan 27 tahun yang lalu untuk sekolah teologi. Hari ini saya berkhotbah di sini. Kita semua yang ada hari ini adalah buah dari keputusan masa lalu. Karena itu keputusan menjadi penting. Tidak bisa bilang hidup ini mengalir saja. Nanti ke laut atau ke tanah, ke dalam tanah, ke dalam saja. Ada masalah di situ. Keputusan. Saya mau tanya saudara, super me, masa cepat atau lama? Cepat kan? Teorinya cepat. Prakteknya bisa lama kalau kita tidak segera mengambil keputusan. Kalau saya bilang istri saya, mama, saya mau makan mie, terus ibu lari ke dapur 2-3 menit, terus dia balik, dia tanya, pak, mie goreng atau mie kuah? Terus saya bilang mie kuah, ibu ke belakang 2-3 menit, dia datang tanya lagi, kuah banyak atau sedikit? Taruh banyak saja. Ibu ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai telur atau tidak? Taruh saja mama. Mama ke belakang 2-3 menit, datang tanya lagi, pakai sayur atau tidak? Lama-lama kita tidak makan, kita hanya bertanya-tanya sebegini. Itu masa ambil kebetulan. Bagi seorang perempuan dewasa umur 27 tahun belum menikah, ada 2 laki-laki suka dengan dia, yang harus dilakukan adalah ambil keputusan. Tidak bisa oh ya sudah ngali itu ya itu. Tidak bisa tiap hari tiap malam dia hanya bilang ini atau ini. Keputusan. Orang yang kerjanya lemah, doanya lemah, itu dia hanya hidup dalam hayalan saja. Menghayal. Coba kalau saya, coba apa? Saya mau tanya yang anak muda, yang PP gitu. Kalau hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Hari ini saudara dapat uang 1 miliar, buat apa? Kasih orang miskin kok tidak? Kasih kok? Kasih berapa kira-kira? 100 juta boleh? Naik sedikit? Saya lihat saudara ini kayak berat-berat saudara ini. Kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah, semua. Dan nanti Pak Pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi ya. Saudara ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal ini. Belum ada apa-apa, ini hanya diminta menghayal saja. Sudah sekikir ini. Saya yakin saudara susah kaya nih saudara. Bagaimana tolong orang kalau menghayal saja sudah sekikir? Berat itu. Berat. Terakhir, orang yang doanya kuat dan kerjanya juga. Orang seperti itu dia tahu kapan dia harus bekerja, kapan dia harus berhenti bekerja, kapan dia harus menikmati hasil pekerjaan, kapan dia hidup bersama-sama suami atau istri atau anak-anak, kapan dia mesti berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja. Kita tidak usah kerja sampai bawah yang Tuhan harus kerjakan juga. Tahan-tahan. Kita terlalu semangat ini, yang gasnya lebih dari Tuhan. Akhirnya kita tidak menikmati hidup ini. Tuhan mau begitu. Nah, kita bisa ukur kita ada di kelompok mana. Termasuk yang ada di rumah semua, ukur baik-baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga khotbah tadi bisa menjadi berkat dan menguatkan dalam hidup kita. Semoga hari-hari kita penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.